Sahabat Agent Channel semua, betul kata pepatah ya, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan kemarin, tepatnya tadi malam, itu Pak Anies Baswedan sudah buka suara. Akhirnya buka suara juga persoalan ini. Saya kira itu biarkanlah diselesaikan oleh timnya atau siapapun yang mencintai beliau. Tapi saya yakin beliau punya pemikiran yang akurat bahwa ini memang harus dijelaskan langsung. Dan memang sudah banyak juga permintaannya. Kalau memang ini bicara langsung dong Pak Anies. Nah tadi malam sudah bicara ya di podcastnya Mary Riana. Dan siapa orang yang pertama kali mengungkap ini? Erwin Aksa. Erwin Aksa, Waketum Golkar, bicara di podcastnya Akbar Faisal. Rupanya ketika dikonfirmasi setelah kemarin juga riuh itu kan beredar surat perjanjiannya. Yang pertama, yang ketiga dulu tuh yang beredar. Akhirnya Hersubeno juga munculin tuh yang pengakuan utang 1 dan 2. Nah, dikonfirmasi ke Erwin Aksa, akhirnya dia bilang serba nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak hadir. Lah, kok malah mau lepas tangan? Ya, ini gagal. Anies gagal dijegal. Ya karena upaya untuk menjegal Anies terus-menerus tidak berhenti dan satu persatu berguguran, satu persatu gagal. Saya kira ini qadarullah, bukan semata karena kekuatan Pak Anies dan timnya, tapi ya memang Allah sudah menunjukkan gitu bahwa yang benar itu yang mana loh. Nah diperlihatkan langsung sehingga rakyat bisa melihat dan menilai mana yang sebenarnya pantas untuk dijadikan sosok yang akan memimpin kita di Indonesia ke depan. Nah, sekarang kita lihat dulu ini pernyataan Pak Anies langsung di podcastnya Mary Riana. Kita cuplik saja terkait membicarakan hal itu ya. Banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Saya ingin garis bawahi, Mary, di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Kan kalau kalah bayar. Iya. Biasanya orang berpikir kalau menang bayar. Gitu. Iya. Udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya, biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang bayar hutang. Lah, bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya, bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, betul, sah dong berpunya usaha.
Betul. Tapi begitu menang saya di pemerintahan malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik. Betul, bukan? Dukungan untuk membawa perubahan untuk itu. Perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan gitu kan. Persis. Itu mindset baru. Oke. Ya, itu mindset baru. Jadi luar biasa ya. Pak Anies barangkali sebetulnya belum berniat untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menggunakan uang dalam konteks penggunaan pilpres, pilkada dan seterusnya. Rupanya dengan dibongkar oleh Erwin Aksa yang sekarang lepas tangan, ini kita menjadi tahu dan paham bagaimana kekuatan uang itu sangat luar biasa, bisa mencengkram pemimpin yang ada di daerah atau bahkan presiden. Ya, karena dipenjara tadi, disandera dengan hutang tadi. Maka luar biasa apa yang dilakukan seorang Anies Baswedan dalam membuat perjanjian hutangnya. Kalau terpilih tidak usah bayar, dianggap lunas. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai dukungan gitu. Dukungan untuk kepemimpinan Anies Baswedan. Tapi kalau kalah, maka Anies yang akan mencari uang untuk membayar itu. Walaupun Pak Anies, barangkali Pak Anies sudah tahu ya, atau nggak tahu nih ya, yang pasti di relawan yang sekarang jumlahnya 200 lebih, itu semuanya sudah siap untuk menyumbang. Mulai dari yang nyumbang 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, sejuta, dan seterusnya. Untuk membayarkan utang, kalau memang masih ada. Kan faktanya tidak ada ya. Dan luar biasa, ini menjadi catatan sejarah di Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin mampu menunjukkan secara real bahwa dia tidak bisa dikendalikan oleh oligarki. Apa buktinya? Perjanjian utang itu. Kalau perjanjian utangnya kalau menang dia harus dibalikin, maka dia sudah tersandera oleh oligarki. Wah, jangan oligarki lah, oleh pengusaha lah begitu ya. Dan rupanya kan kita akhirnya juga menjadi tahu di perjanjian itu ada salah satu pengusaha yang memang menjanjikan akan membantu tapi nggak turun-turun, nggak cair-cair. Siapa itu? Erwin Aksa. Erwin Aksa lah yang membongkarnya di podcastnya Akbar Faisal sambil dia menjanjikan memberikan dukungan, tapi faktanya tidak ada. Berarti apa? Omdo ya. Sudah omdo kemudian ngungkit-ngungkit. Yang tidak ada persoalannya dengan dia pula. Kan ini siapa ini ya, Erwin Aksa ini. Mudah-mudahan nanti siang kita akan diskusi juga dengan, insya Allah kalau jadi ya, dengan Dr. Mehmet Hakim, pengamat politik, pengamat sosial, untuk membedah bagaimana sih cara-cara yang seperti ini tuh terjadi di berbagai wilayah dan kita harus bagaimana gitu. Nah, tapi sebelumnya kegagalan Anies untuk dijegal memang terus-menerus ditampakkan kepada kita. Tapi kita juga memang harus betul-betul mencermati proses-proses yang terjadi di negeri ini penuh dengan jegalan-jegalan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said di podcastnya bersama Karni Ilyas. Kita tonton. Apa sih esensinya kenapa KPK seperti ingin memaksakan begitu ya? Itu kan upaya untuk membuat Mas Anies ini tidak masuk dalam kompetisi gitu. Dan suasana itu yang kita rasakan juga. Mengapa ada kebutuhan untuk secepat-cepatnya mengumumkan dukungan dari 3 partai itu. Supaya publik, baik yang merupakan pendukung dari partai politik maupun relawan itu punya keyakinan bahwa memang kita akan terus berjalan gitu. Jadi saya boleh katakan bahwa suasana adanya upaya-upaya untuk menghambat supaya koalisi tidak terbentuk dan supaya Anies itu tidak maju itu sangat terasa. Sangat terasa dan itu dialami oleh semua partai lah. Nah karena itu ketika momentumnya diperoleh bahwa sudah diumumkan saja ya segera kita umumkan. Mengapa di bandara ya katanya hal baik itu jangan ditunda-tunda kata Bimbo kan begitu. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Jadi langsung aja kita umumkan. Ada drama sedikit di bandara karena mula-mula kan sederhana saja ngumpulin media kemudian menjelaskan tapi rupanya pihak otoritas, ada petugas segala macam, banyak sekali barangkali intel, polisi segala macam yang sampai akhirnya kita diusir nggak boleh ke situ. Akhirnya pindahlah ke restoran dekat bandara. Saya mau bilang di sini bahwa ini kan demokrasi ya.
Dan mencalonkan presiden itu bukan kejahatan gitu. Tapi kenapa mulai ada suasana-suasana penekanan yang itu menjadi hal yang kurang sehat gitu. Dan kita sih berharap yang begini-begini itu jangan diteruskan karena nanti tensinya makin hari makin tinggi. Karena menjadi hak setiap warga negara, menjadi hak setiap partai politik untuk mencalonkan siapapun gitu. Itu yang mungkin kita perlu kaji kenapa terhadap Anies perlakuannya begitu rupa. Itu yang menurut saya harus dikaji mendalam dan dicari akar masalahnya gitu. Ya, itu pertanyaan dari apa sih esensinya kenapa siapa? Pak Sudirman Said ya. Saya geser dulu deh. Yang mempertanyakan kenapa ya, kepada Pak Anies kok dijegal sebegitu rupa gitu. Ya saya jawab saja lah ya Pak Sudirman Said. Walaupun Pak Sudirman pasti sudah tahu juga jawabannya. Kalau barusan pertanyaan Pak SS bilang harus dicari nih, ya jelas lah karena Anies adalah sosok perubahan yang diinginkan rakyat, yang rakyat ingin negeri ini menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih transparan, tidak banyak korupsi, ditekan korupsi sekecil-kecilnya, ada transparansi manajemen dari pemerintah, ada keadilan, kesejahteraan ekonomi rakyat meningkat. Nah ini kan yang dikhawatirkan oleh para kaum oligarki yang jahatnya gitu. Ada nggak oligarki yang baik? Ya pasti ada saja ya. Nah sehingga mereka lah yang terus-menerus berupaya untuk menjegal Anies Baswedan. Kan begitu saja logika rakyat yang bisa mencerna sepak terjang para politikus di Jakarta sana ya. Nah sebelum kita masuk pada kajian tentang bahasan tentang Erwin Aksa, nah kita akan coba lihat dulu. Nah ini ada nih surat perjanjian utang Anies beredar, Erwin Aksa saya nggak pernah lihat. Terus lu ngapain ngomong-ngomong di Akbar Faisal ya? Anda ngomong berdasarkan katanya-katanya barangkali ya. Oke, kita sapa dulu sahabat EC Channel semua yang sudah bergabung. Wah, sudah lebih dari 400 ini ya. Pagi-pagi hari Sabtu kita ya, sedang berlibur harusnya. Kaltim hadir, Pak Teguh terima kasih ya. Rembang hadir. Oke, mantap. Pak Gus Basuki, Selamat Wahyadi, Assalamualaikum. Palangkaraya hadir. Wah, ini absen dulu ya. Palembang hadir. Pak Abdul Basit. Lombok hadir, Pak Arar, Pak Indra Safri, Medan Polonia hadir. Luar biasa. Hahi, 11-12 Erwin sama Kutu Kupret PSI. Hendra Bolman, Assalamualaikum. Sulawesi hadir. Putra Karawang, salam Kang, maju terus perjuangan Pak Anies, amin. Muhammad Amrin, cara Allah mengangkat Anies Baswedan tidak terpikirkan oleh manusia. Wah, keren sekali nih Muhammad Amrin ya. Terima kasih Pak ya. Itulah betul qadarullah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dan kita melihat faktanya hari ini Pak Anies tidak usah bersusah payah, ini menggelinding begitu saja. Ada yang memfitnah, ada yang hoax, kemudian ada yang membantah. Sebetulnya Pak Anies tanpa bicara pun sudah aman sebetulnya. Di sini sudah kelihatan bahwa Pak Anies tidak menggunakan cukong-cukong untuk menjadi pemimpin. Betul sekali ya. Nah, kalau udah ada cukong-cukong itu udah nggak ada itu persoalan yang sekarang harus berhutang segala macam. Tapi ini menjadi catatan penting untuk pencapresan Anies di 2024. Saya kira perjanjian-perjanjian seperti ini harus ditiadakan. Pak Anies harus dibebaskan dari proses-proses ini karena kan bukan Pak Anies juga yang pengen jadi presiden, rakyat. Jadi kalau mau yuk tanda tangan tuh para pengusaha besar dengan rakyat langsung gitu. Atau dibuatlah format yang tidak memberatkan karena yang kita usung ini adalah orang yang tidak punya uang ya. Orang yang pertama tidak punya uang, yang kedua tidak mau dikendalikan oleh oligarki. Nah ini kan menjadi tantangan, ini harapan rakyat sekaligus menjadi tantangan ya, bagi orang-orang berduit yang ingin mendukung Pak Anies Baswedan. Dasar Anies Baswedan, gubernur termiskin dan gubernur terbanyak prestasi RI 1. Muhammad Hamzah, ternyata Pak Sandi mau pansos. Ternyata Pak Sandi penjamin. Pihak ketiga yang memberi sudah jelas itu uang 50 miliar bukan uang Pak Sandi. Ya, faktanya begitu ya. Ya, pebisnis mah suka gitu, jago ngeklaim. Burhan,
bicaranya bergaya buzzer, ujung-ujungnya nggak tahu dokumen yang dimaksud. Ada mau juga Anies secara halus bro. Nah ini maksudnya tentu ke Erwin Aksa ini ya. Penyebar hoax bisa kena delik loh, jangan asal ngomong Erwin. Oh, kata Pak Ali. Dengar tuh penjelasan Pak Anies, budek lu. Akan indah, revolusi pada waktunya. Akan indah revolusi pada waktunya. Ngeri kali nih Pak Sabil nih ya. Anto 68, Lereng Arjuna menyimak. Wajar Kang, manusia baik akan selalu diuji istiqomah atau tidak. Benar-benar ya. Insya Allah, dengan doa para simpatisan maka akan dimuluskan yang selama ini Anies andalkan. Amin ya Allah ya. Seperti presiden sekarang. Oke, ini Dahlan 99, saya ikut urun mas. Kayaknya nggak jadi Pak Dahlan karena nggak ada utangnya. Kalau urunan ya nanti untuk urunan kampanye lah ya. Dan bukan saya, nanti harus orang-orang yang memang sudah punya legitimasi dari tim kampanye secara resmi. Muhammad Amrin, semakin terkuak integritas Anies Baswedan. Ini luar biasa ya. Omongan anak-anak waktu kecil, sirik tanda tak mampu. Wah ini Pak Anto. Ari Maulana, mindset manajer Bapak Anies Baswedan luar biasa, bisa dicontoh pemimpin-pemimpin lain. Allahu Akbar. Ini bicara mindset, memang yang menentukan langkah gerak seseorang itu kan mindsetnya ya. Siti Ratnawiyah, santuy dengan tenangnya Pak Anies, menandakan beliau orang jujur dan cerdas. Amin. Anies Baswedan, Anda seorang yang jenius. Terus terang ya, saya takjub dengan kemampuan Anda untuk menemukan hal-hal yang orang lain tidak lihat. Jaya Suprana, tokoh Tionghoa, pendiri MURI. Oh, itu yang kutipan dari Jaya Suprana. Kelihatan Pak Anies tidak ada beban sama Gerindra. Betul Pak Rahman. Tanamkan pada diri, jangan takut untuk berbuat baik. Allahu Akbar ya. Yudi Wahyudi, dibukakan semua yang hak dan yang batil, yang putih, hitam, abu-abu. Abu-abu saya tahu tuh, itu siapa? Prabowo. Karena abu-abu nggak jelas. Yang benar dan yang salah, rakyat jadi mudah menilainya. Nia Asnia, rakyat cerdas menuju perubahan, pemimpin yang amanah, cerdas untuk rakyat. Luar biasa. Agus PKP, perubahan apa? Formula E dan kelebihan bayar, tidak korupsi, gaya baru. Maksudnya gimana Pak Agus? Perubahan apa? Formula E dan kelebihan bayar. Aduh, kalimatnya nggak puguh nih ya. Nggak bisa saya respon, mohon maaf. Arya Barelang, Firly belum merasakan dahsyatnya gelombang perlawanan rakyat. Jadi abu lu. Jadi abu apa abu-abu? Erwin Aksa, coba bicara lagi biar rakyat tahu siapa aja para gerombolan Firaun di negeri ini. Ajami Amin. Ya saya sepakat ya. Erwin Aksa yuk muncul lagi. Silakan mau di podcast siapapun ya. Yang pasti nggak di podcast saya. Malas saya berurusan sama orang-orang yang nggak jelas kayak begitu ya. Eko, Erwin orang culas. Nikmatus, Assalamualaikum Kang. Jember hadir, keren. Dadang Cianjur hadir. Cirebon hadir. Jui Korsova. Sukabumi hadir. Bibit Alpukat. Wah mantap nih. Yang butuh bibit alpukat boleh ya masuk tuh ke channelnya. Anak rantau Papua Tengah hadir bang. Mantap. Malang juga hadir, Sucipto, terima kasih Pak. Entah kenapa Akbar Faisal unsensor jadi zong. Ya, saya kira kebetulan aja mungkin ya. Tapi kalau nggak salah sih Akbar Faisal itu dulunya politikus Hanura ya. Kalau nggak salah, nanti deh kita cari tahu tuh, kita kupas, menarik juga itu ya. Ciamis hadir, semoga Pak Anies Baswedan selalu sehat. Terima kasih Pak Endang. Eka Suhaya, Tangerang hadir, mantap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Kudus hadir, Rof IQ. Triwibowo, kebenaran di atas segalanya. Saya terus Bang SJ. Terima kasih. Samsidi, Jogja, mantau. Ini hampir dari seluruh Indonesia ya. Sudah mengabsen, ada semua. Mantap nih. M. Fauzan, Pak Anies selalu dicari kesalahannya. Itulah resiko tadi ya. Orang yang istiqomah itu pasti diganggu. Erwin Aksa cari panggung dengan fitnah. Ya, Hidayat. BNN, titip properti. Komentar saya kemarin ada tapi kosong. Siapa ya maksudnya? Harus waspada perlakuan KPK ke depan, masih tetap berusaha mentersangkakan. Betul-betul ya. Dengan bersih-bersih orang yang menentang instruksi Firly. Ini repot. Banyak yang sudah abai itu. Padahal ini di KPK terus sedang berproses ini. Cara-cara untuk menjegal Anies Baswedan ini dalam beberapa pandangan tokoh politik ya terus diupayakan. Ada orang baik yang diinginkan puluhan juta rakyat Indonesia untuk jadi presiden, tapi banyak setan yang menghalangi. Purina Dahlan, terima kasih atas kesabaran Pak Anies. Kami selaku pendukung atas kesabaranmu, kami tetap setia mendukungmu. Mantap. Cas Roni, pendapat saya Anies hebat, bisa berubah nama jalan, KTP harus diganti, sumber resapan 10-5 tahun
paling menonjol. Oh, ini mengkritisi Pak Anies. Ya boleh, bagus ya dikritisi. Pak Anies kan bukan malaikat, pasti ada beberapa kesalahan. Jagakarsa hadir, Jakarta Selatan, Pak Cecep hatunun, mantap. Wahyudian, siapa menabur angin dia menuai badai. Siap-siap partai itu nyungsep di pemilu 2024. Partai yang mana? Kalau Erwin Aksa partainya Golkar. Kalau Prabowo Sandi baru Gerindra. Lampung mantap Pak Anies, Putri Latifah. Anjar semua akan Anies pada waktunya. Aziz, contoh pemimpin. Maju terus Indonesia. Waduh. Wih, ternyata banyak banget ini. Mohon maaf ya, saya nggak baca semua nih. Kita harus lanjut dulu diskusi kita di ini nih, Detik News. Kita lihat. Surat perjanjian utang Anies beredar, Erwin Aksa. Saya nggak pernah lihat. Waduh. Surat yang disebut sebagai perjanjian utang Anies Baswedan terhadap Sandiaga Uno beredar di media sosial. Kemarin ya, kita juga sudah bahas itu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengaku tidak pernah lihat surat tersebut. Ngapain lu ngomong-ngomong kayak yang benar aja di Akbar Faisal itu ya. Dilihat Detikcom pada Jumat, foto surat itu pertama kali diupload di media sosial Twitter oleh akun atas nama Bos Purwa ini kalau dugaan saya ya. Karena saya juga follow. Foto secari kertas itu bertuliskan surat pernyataan pengakuan hutang. Kemudian tercantum identitas Anies Rashid Baswedan beserta nomor KTP dan alamat lengkapnya pada bagian surat itu. Selain itu dalam surat tersebut tampak ada 7 poin pernyataan. Ini juga sudah dikupas ya di video saya yang sebelumnya. Kemudian pada poin kelima tertulis pengakuan bahwa dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 diketahui oleh Sandiaga Uno dan bukan untuk keperluan pribadi. Nama Erwin Aksa pun turut disinggung dalam poin tersebut. Ini disebut ya, ini sudah kita bahas kemarin, poin 5 yang memuat kata-kata tentang Erwin Aksa. Ini kita baca lagi nih. Bapak S. Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, 2, 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan untuk dana kampanye Pilkada 2017. Karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud garing Erwin Aksa dalam kurung pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa dan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. Jadi nggak tahu nih maksudnya gimana ya detailnya, tapi yang pasti ada pembicaraan di antara orang-orang penting itu yang menyebutkan nama Erwin Aksa, walaupun karena tadi Erwin Aksanya nggak ada ya. Dia sebagai dia menjanjikan dana yang dijanjikan oleh Erwin Aksa ini tidak ada. Menanggapi surat tersebut, Erwin Aksa pun buka suara. Dia menegaskan tidak pernah melihat foto secarik surat yang beredar itu. Padahal di WA aja dulu ya sama Detik News. Atau dia tetap pura-pura saya udah nggak mau lihat. Jadi saya nggak lihat. Kenapa? Karena saya nggak mau lihat. Bisa juga begitu kan? Saya nggak pernah lihat kata Erwin Aksa saat dikonfirmasi Jumat. Nah, jadi konfirmasi lagi aja sekarang Pak Detik ya. Karena sekarang Sabtu harusnya sudah lihat. Lebih jauh, Erwin Aksa juga tidak tahu menahu berkaitan dengan isi surat yang menyebutkan dirinya sempat menjanjikan pinjaman kepada Anies Baswedan saat Pilgub 2017 tapi tidak terrealisasi. Dia membantah poin nomor 5 surat tersebut. Gimana mau bantah? Anda belum baca. Gimana sih? Kacau. Nggak tahu jawab Erwin Aksa singkat ketika ditanya isi surat itu. Kemudian Erwin Aksa juga menegaskan dirinya bukan pihak yang membuat surat perjanjian utang Anies Baswedan. Dia mengaku tidak tahu menahu urusan perjanjian tersebut. Ini bukan saya yang buat. Saya nggak tahu urusan perjanjian itu. Ujar Erwin Aksa. Jadi dalam penjelasan ini semuanya dikatakan berulang-ulang. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak lihat, saya nggak hadir, saya nggak tahu. Lah terus Anda ngapain ngomong-ngomong begitu deh? Podcastnya Akbar Faisal. Ya sudahlah. Tapi ini ya nasi sudah menjadi bubur katanya begitu ya. Mari kita buat bubur yang spesial. Pakai telur, pakai ayam, pakai bawang, pakai seledri, kecap, cakwe, apalagi itu, kacang, kerupuk. Dan tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua ya. Banyak sekali politikus-politikus di negeri ini yang sangat tidak layak untuk kita jadikan sebagai panutan. Banyak pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik akhirnya menjadi mengacaukan, membuat kotor politik. Banyak belum berarti, tidak berarti semuanya ya.
Tapi banyak ya memang itu yang nampak dalam pemberitaan di media sosial. Baik, kita waduh sudah 500 lebih sekarang nih ya. Sebentar deh ya, kita bacakan lagi. Mr. Del Gibran, Erwin pura-pura amnesia. Bisa ya pura-pura amnesia. Media perubahan. Semuanya angkat tangan, kok pada nggak berani tanggung jawab. Ya begitulah ya, lempar batu sembunyi tangan. Nanti tangannya hilang loh. Erwin, Yusri, Erwin kader Gokar, buzzer, raja fitnah. Zaki, salam revolusi akhlak. Anies AHY, wah, Vira, dengar kabar Ganjar nanti duet dengan Ngabalinnya. Kita aminkan saja Ibu Vira ya. Blora hadir, terima kasih. Goodbye Sandi Gerindra, salam perubahan. Jateng dukung pilot Anies for President, keren kali nih. Hiru, Batam hadir, ke Batam dong Pak Anies. Nanti ya, mudah-mudahan ditontonnya sama orang dekatnya Pak Anies. Nanti saya kirimin linknya. Lumayan lah dengan konten ini Erwin Aksa jadi agak dikenal. Numpang dari dokumen hutang piutang, ucapan terima kasih dong ke Pak Anies. Tak ada rotan, apapun berguna. Itulah istimewanya Anies Baswedan. Ya betul, bagus nih Pak Taufik Hidayat. Ayo Erwin Aksa, jangan bilang nggak tahu. Bilang dulu lah terima kasih ya sudah memanfaatkan nama besar, popularitas besar Anies Baswedan untuk mengangkat nama Anda. Aceh hadir, terima kasih ya. Magelang hadir, Giri, Palangkaraya hadir, Misbahul, oke, Jene Ponto hadir, oke, terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa saya bacakan semua karena kita juga ada kegiatan berikutnya, dan selamat beristirahat, selamat berlibur. Tapi saya kira nanti siang kita akan hadir kembali, insya Allah bersama tamu yang juga luar biasa mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan tunanya ke nomor rekening yang ada di bawah sini, dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.